dipersembahkan oleh Kita jumpa dalam 30 Minutes with Kadin Indonesia. Dan sudah bersama saya, Ketua Umum Kadin, Muhammad Arsyad Rashid Prabu Mangkuningrat. 5 kata panjang ya. Panjang sekali, Pak. Tapi kita ingat Pak Arsyad aja. Yes, Pak. Nah, ini menarik, Pak. Kita digambarkan ada 2 hal, Pak. Satu hal yang baru diumumkan 2 hari lalu oleh Menteri Keuangan, kita punya APBN bagus, Pak. Penerimaan pajak yang kita takutkan di atas target, Pak. Total penerimaan pun di atas target. Lalu disbursement kita cukup bagus dan kita punya defisit itu jauh di bawah 3%. Jadi optimistis kita tahun ini bisa 3%. Tapi digambarkan juga dunia dalam turbulensi, ketidakpastian. Bahkan disebutkan perfect storm. Pada saat yang sama ada hiperinflasi, ada suku bunga tinggi tapi ancaman resesi. Ini bagaimana Anda melihat ini? Begini, Pak. Pertama, Pak Primus, kata-kata mungkin bersyukur. Bersyukur dulu. Kenapa? Karena memang posisi Indonesia pada hari ini, ya, secara ekonomi, kita boleh mengatakan kita mengatakan 2 impor. Tapi kan ini adalah kita mesti lihat kembali kepada bagaimana kok bisa begini demikian. Kita mesti balik pada pandemi. Pandemi kemarin 2 tahun. Kenapa? Pandemi ini itu yang salah satunya adalah bahwa karena suksesnya kita mengatasi pandemi, ini membawa angka-angka kita sebagai angka-angka yang lebih baik. Jadi kita sukses menangani pandemi ya? Sukses. Ya, mesti bilang sukses. Kenapa? Walaupun waktu itu kan itu keputusan yang sangat berat. Yang saya salut terhadap Pak Jokowi, Presiden. Karena gini, beliau selalu mengatakan, 80% daripada menteri-menteri di kabinet Pak Jokowi menginginkan total lockdown. Total lockdown, seperti di China. 20% masih bilang, nggak usah lah, Pak. Jadi kalau ngelihat angka aja 80-20, Pak, mestinya, wah, ini 80%. Kan gitu ya. Tapi di sisi ini, beliau sangat dalam melihat ini, yang akhirnya keputusan kita tidak total lockdown, tapi semi-lockdown. Yang PPKM dan lain-lain. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa melakukan akuisisi terhadap vaksin. Lalu bagaimana melakukan proses distribusi vaksin untuk injection. Ini nggak gampang kan. Kita termasuk paling awal memesan vaksin. Paling awal. Kita bukan produsen vaksin. Bukan. Nah, hal inilah yang menjadi fondasi awal. Karena apa? Ekonomi kita jalan terus. Walaupun istilahnya kalau pintunya setengah ditutup. Tapi tetap buka, Pak. Jadi proses yang namanya perdagangan kita tetap jalan, investmentnya jalan, nggak total stop. Ya? Presiden sebut gas rem. Nah, gas rem. Nah itu menurut saya itu awal. Dan dari situ lagi, yang hebatnya juga adalah yang saya katakan salut adalah bagaimana kita mengatasi inflasi. Kan bayangkan aja, Pak. We are looking at what? Not max 5%, 5%. Dunia lain di 8%. Kalau kita bicara Turki 80%. Gitu kan. Argentina menang bola 80%. Semuanya begitu. Tadi kita bisa. Nah, bagaimana itu karena juga kerja bagaimana antara pemerintah pusat dengan provinsi dan kabupaten untuk mengatasi hal ini. Ya, itu penting, Pak. Jadi udah titik itu menjaga inflasi bisa. Nah, yang kita harus kita juga bersyukur kita punya dari kekayaan. Bapak katakan demografi kita punya populasi 270 juta. Kebanyakan yang. Nah, ini menjadi apa? Pasar. Kita punya pasar domestik sendiri, Pak. Ya, kekuatan sendiri. Nah, Indonesia alhamdulillah sekarang ini mungkin 50% daripada ekonomi kita itu karena domestic market. Jadi dependensi kita itu mungkin let's say hanya 40% dari luar. 60% di Indonesia. 56% PDB kita didrive oleh domestik. Nah, itu menjadi juga fondasi kita. Nah, lebih lagi fondasi kita, Pak, adalah bahwa 60-70% driven pendapatan yang datang dari domestik dan juga itu datang dari UMKM, usaha minim.
Ya kan? Betul. Small medium enterprises. 60% kontribusi dari PDB itu UMKM. Lapangan pekerjaan lebih dari 90%. 97%. Ya kan, Pak? Ya. Jadi ini paling sedikit nih, wah ini fondasi kita baik loh. Pak. Ya. Gitu. Nah, namun dengan demikian pertanyaannya, kalau ada angin dari luar ini, selama kita bisa menjaga konteks yang namanya domestic economy, kita bisa menjaga ini. Jadi Tapi ada mengatakan ini diselamatkan oleh booming komoditas, batu bara dan sipil. tidak, no doubt, Pak. Nah ini satu lagi, selain Pak domestik, apa yang terjadi? Alhamdulillah kita sudah ada namanya bonus demografi karena populasi. Ada lagi kita namanya sumber daya alam, Pak. Ya, betul. Betul kan, Pak ya? Ya. Nah sumber daya alam ini juga, saya sih salut dengan Pak Jokowi dengan hilirisasi dan bicara dengan nikel yang di itu kan, Pak. Karena ini ya membuat fondasi lagi, Pak. Fondasi yang kedua, kekuatan kita untuk yang namanya ekspor oriented tadi dengan value added yang ada. Nah, yes, hari ini tetap memang kita nggak boleh pungkiri bahwa batu bara, kelapa sawit itu menjadi penopang utama. Ya. Tapi kan balik tadi, Pak. Sebetulnya kalau lihat dari whole economy 55% itu tetap domestik kekuatannya. Jadi yang tadi itu semua masih bagian dari 45%-nya sebetulnya. Ya kan, Pak? Nah, jadi secara itu bahwa dan ditambah dengan hilirisasi yang sudah dicoba dan dimulai dengan nikel, ternyata alhamdulillah berhasil kan. Dilanjutkan. Ini harus dilanjutkan, Pak. Karena contoh nikel, Bang Primus ya. Itu kan dulu waktu kita hanya nyuplai istilahnya ekspor barang mentahnya, mungkin pendapatannya more than 1 billion US dollars. Now we are talking about more than 16, maybe can be 20 billion US dollars, just because of value added. Itu baru jadi satu produk loh, Pak. Itu kan juga menambah kekuatan ekspor kita. Yang selain batu bara dan protes dan su kita. Sama siapa? Barat, WTO, mereka malah WTO. Karena saya selalu mengatakan gini, Pak. Kita ini dalam namanya perang ekonomi. Di Kadin saya dari awal saya mulai Kadin, saya katakan kita ini dalam perang ekonomi. Dua perang waktu itu. Perang melawan pandemi dan perang ekonomi. Yang kita hadapi perang ini, nggak ada yang salah juga, Pak. Semua ingin menang. Semua ingin menang. Menjaga. Kalau kedaulatan, menjaga masing-masing. Kepentingan negara. Ya kan? Nah, sama juga dengan kita. Kita juga harus mikirin diri kita dong, Pak. Pemirsa, kita ingin dengar dari Pak Arsyad, seberapa besar sih dahsyatnya turbulensi ekonomi 2023. Kami segera kembali setelah jeda berikut. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih bersama saya Primus Dorimulu dalam 30 Minutes with Kadin Indonesia dengan Pak Arsyad Rashid. Ini seberapa dahsyat nih yang pelaku bisnis Kadin ya melihat ekonomi 2023 global yang katanya perfect storm itu. Tadi kita jangan terbawa. Kita jangan terbawa dengan pemikiran bahwa ini bahaya nih. Ada resesi nih, ada ini. Nanti otak kita berpikir, wah, resesi. Betul. Kita nggak boleh berpikir gitu, Pak. Kita harus berpikir bahwa kita tadi saya katakan Indonesia punya kekuatan. Yang kita harus waspada Nah, untuk itu kita harus fokus. Kita jangan lihat ini kan kalau ini kadang-kadang kita jangan sampai salah fokus. Wah, karena saking takutnya lihat, wah ini resesi bakal ini gini. Nah, akhirnya nanti kita malah tidak sadar apa yang harus kita fokuskan. Tadi balik kepada domestic market, Pak, yang harus kita kuatkan. Nah, di sisi ini juga kita harus lihat apa sih yang tadi bicara industri yang orientasinya ekspor. Ini harus kita dorong. Ini harus kita dorong. Malahan kadang-kadang ada yang ekspor tapi mestinya misalnya ada barang yang perlu dia gunakan, diimpor tapi untuk ekspor. Yang kayak gini mesti dimudahkan. Yang penting ekspor lagi. Ini karena create value added untuk kita. Jadi hal-hal seperti ini nih, seperti yang namanya orientasi ekspor ini harus kita dukung dan dorong. Nah, sebagai contoh, Pak. Mungkin kemarin kan banyak cerita mengenai PHK. Tekstil. Dan alas kaki. Iya, contoh, Pak. Ini salah satu contoh yang mungkin ini kita lihat. Saya bertanya, saya ngobrol sama teman-teman di industri, kita lihat dan semua. Saya tanya, emang dampak pasti dengan adanya kejadian di luar, Pak. Karena waktu kita ngomong 2021,
tekstil, alas sepatu, apparel, semuanya baju dan mebel. Ya. Itu ordernya kayak gila-gilaan, Pak. Dalam sejarah rekor nggak pernah terekor permintaan mebel terbesar dalam sejarah Indonesia. Itu tahun berapa? Tahun lalu. Tahun lalu 2014. Just last year. Oh, iya. Tahun ini tiba-tiba stop. Kenapa ya? Karena ada resesi juga mereka kan. Betul. Daya beli lemah, karena mereka udah overstock, udah banyak inventory, mereka stop. Jadi kan kena dampaknya ke kita. Ya. Tapi saya tanya lagi, apakah itu satu-satunya yang membuat Anda harus penyebab menjadi PHK? Terus mengatakan, enggak Pak. Kenapa? Pengen tahu kan? Pak, kita punya domestic market, contoh untuk tekstil, Pak. Itu 20 billion US dollars. 20 billion dia sudah. 20 billion. In terms of Per year ya? Per year loh, Pak. Ini market tekstil kita. Nah, ini harus kita jaga. Nah, kenapa? Apa yang terjadi sekarang adalah import yang mengganggu kelangsungan daripada market ini. Import TPT-nya datang Pak. Iya Pak, ada yang barang jadi Pak. Mohon maaf Pak, sekarang ada dari negara lain buat batik, sekarang di negara lain. Dia datang ke sini, dia bawa masuk. Sebagai contoh Pak, itu kan dampaknya kena ke kita. Ini kita harus jaga. Jadi, nah, kalau kita bisa menjaga tadi, yang let's say textile ini, 20 billion US dollars Pak. Saya tanya, kamu perlu PHK nggak? Nggak perlu Pak. Walaupun nggak dapat order dari luar. Tapi kalau marketnya tidak terganggu, Pak, yang 20 billion US dollar ini, Pak, kita nggak perlu PHK, Pak. Nah, sekarang bagaimana supaya pasar dalam negeri bisa menyerap produk kita dan kita berlaku fair, bagaimanapun juga itu sudah masuk WTO, Pak. Ini lebih banyak penyelundup atau gimana? Nah, kata-kata itu, Pak. Yang unfortunately, kalau masalah ini kita kan orang very open market, Pak. Tapi kan ada yang namanya pembayaran cukai dan segala macam yang harus dimikirkan. Nah, unfortunately masih ada ya oknum-oknum yang memang ini melihat ini. Dan saya ini bukan merah putih nih. Mungkin melihatnya sesaat, betul. Tapi untuk namanya UMKM dan untuk semua ini berbahaya sekali. Nah, di sisi lain mudahnya gini, Pak. Saya ambil misalnya data ekspor menuju Indonesia. Segala macam barang, A, B, C, D. Ambil data di sini, Pak. Import dari Cina. Dudukin, Pak. Gini. Lihat angkanya, Pak. Pasti ada perbedaan. Jadi apa yang terjadi? Ada barang dari satu negara masuk ke Indonesia yang mungkin tidak terkena bea. Nah, itu kan proteksi. Karena teman-teman di sini bayar pajak loh, Pak. Teman-teman sekarang semua very transparan. Semuanya very jelas. Tapi kalau ada itu terus mendorong lagi, teman-teman, waduh Pak, nih, kita kalau bayar pajak ini gimana nih Pak? Kan gitu kan. Kita nggak bisa kompetitif. Nah, contoh Pak, itu just one contoh untuk saya. Jadi, itu harus kita ini kan. Nah, yang kedua adalah mendorong dari konteks UMKM tadi, penguatan UMKM. Karena tadi kan 67% yang menjadi kontribusi. Nah, untuk itu kayak seperti Kadin, kita melihat ini yang harus kita PR kita. Pertama kita bikin Pak namanya Wiki Wirausaha. Wiki Wirausaha itu platform untuk teman-teman saudara-saudara UMKM bisa di sana, bisa sharing, networking dan segala macam. Nah, tapi namun ultimately-nya adalah untuk nantinya bagaimana platform ini juga bisa perusahaan besar di sana masuk di sini. Kalau versi pemerintahnya e-katalog, Pak. E-katalog yang punya pemerintah. Ini mau bikin juga seperti e-katalognya swasta. Tapi kalau pemerintah kan bilang, Pak, beli nih pokoknya begini, kan procurement center-nya satu, Pak. Kalau swasta kan nggak bisa, Pak News. Jadi, Pak, kita minta mereka ikut serta, mereka bilang, saya ini perusahaan jamu, saya perlu jahe, sekian. Nah, UMKM ini bisa langsung supply ke sana, Pak, sebagai platform. Nah, inilah yang kita lakukan, yang kita juga link ini ke internasional. Kemarin B20, G20, kita bikin juga Wiki Wirausaha di Jepang, supaya UMKM Jepang dan UMKM Indonesia bisa nyambung. Ini ada ASEAN, kita mau sambungkan juga supaya antara UMKM bisa saling tahu dan networking di situ. Itu satu. Nah, kita dorong juga namanya Kadin Tech Hub. Ada satu lagi. Nah, Kadin Tech Hub ini adalah untuk membantu bagaimana melakukan modernisasi ataupun digitalisasi terhadap usaha-usaha yang usaha kecil dan menengah. Bagaimana nih supaya financial literacy, digital literacy-nya dan semuanya. Nah, ini kan pakai teknologi. Gitu. Lalu yang ketiga kita juga membuat namanya pendampingan UMKM melekat programnya, ataupun inclusive closed loop. Ya,
Sebagai contoh itu adalah bagaimana skema pendampingan melekat yang ada. Jadi perusahaan besar bantu perusahaan yang kecil. Jadi contoh misalnya petani. Di sisi itu, perlu bibit. Diajarin petani, didampingi. Cari bibit yang bagus ini. Pupuk yang bagus ini. Cara metodenya begini. Habis gitu nanti yang besar membeli off-take. Dengan itu terjadi close loop. Nah dengan itu salah satu yang menjadi kendala kan masalah pendanaan, Pak, biaya. Bank itu kan orang mikir resiko. Dia nggak mau ngasih karena takut resiko. Kalaupun ada resikonya tinggi, DPB bikin bunganya tinggi. Padahal kalau bunga tinggi nggak bisa membantu, ya kan? Nah dengan begitu, dengan adanya ini, itu semua bisa dijaga dan bank merasa comfort. Ini prosesnya benar, akan ada yang beli, ada ini, resiko akan turun. Nah dengan demikian akses dana untuk petani ataupun si UMKM itu akan ada. Pemirsa, kita akan lebih mendalam lagi tentang bagaimana Kadin mengantisipasi resesi global setelah jeda berikut ini. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih bersama saya Primus Dorimbulu dalam 30 Minutes with Kadin Indonesia dengan Pak Arsyad Rashid. Ini walaupun kita nggak takut, tapi kan ekspor batu bara misalnya CPO kan banyak di negara besar, terutama China ini ya. Nah dia kan biasa bertumbuh, kalau kita lihat dari tahun era 90-an, 2000-an, masuk 2010 kemari, itu rata-rata 9%. Nah sekarang dia di bawah 5%, dan tahun ini barangkali 3%, tahun depan juga hampir sama. Ini bagaimana? Betul Pak, Bang Primus, bahwa kita harus waspada, kan kata-katanya waspada. Be cautious. Kita juga melihat Cina, ekonominya agak slow down. Pasti ada dampak. Tapi juga ada peluang, Pak. Kenapa? Contoh yang tadi. Contoh misalnya, contoh mebel kemarin ini. Kenapa waktu itu mebel tahun lalu? Permintaan dari Amerika banyak sekali, Pak. Karena adanya trade war antara China dan US. Akhirnya yang namanya dari Amerika, belinya nggak di China lagi, beli ke Indonesia. Betul. Iya kan Pak ya. Nah itu kan menjadi positif buat kita sebetulnya. Setiap ada krisis pasti ada Sesuatu Pak. Jadi kita harus melihat sesuatu. Nah yang kita harus lihat, memang mungkin dependensi kita terhadap market Cina besar sekali. Nah di sini waktunya untuk kita membagi portfolio kita juga Pak. Betul. Kita mesti melihat market-market, pasar-pasar yang non-tradisional. Yang belum dilirik, namun ada potensi untuk barang-barang Indonesia. Kita lakukan ke sana, Pak. Contoh kemarin ini, misalnya dengan India, Pak. Sama India tuh masih banyak trade yang bisa kita lakukan. Sama tetangga kita, Pak, yang paling mudah kemarin saya datang ke mana? Sebelum B20, saya ke Darwin, karena ada Indonesia, Australia Business, saya hadir di sana. Terus terang aja saya presentasi, mereka semua pada ini. Saya kasih satu presentasi. Ekspor import. Indonesia, Australia. Australia, China, Pak. Indonesia, Australia is around kurang lebih $1 miliar lebih. Dengan China, $100 miliar lebih. Terus saya bilang sama orang-orang Australia, I think this number, we need to fix this number. Kita tetangga. Kok cuma $1 miliar? Nah, itu dia. Sama Cina 100 miliar. Apa yang nggak bisa? You datang dagang sama kita. Betul. Lewat kita lagi. Lewat kita. Kita dagang. Udah dekat. Jadi, we need to revisit our relationship nih. Tetangga, tapi belum kenal. Belum kenal, betul. Tidak kenal, tidak sayang ya. Tidak sayang. Jadi, non-traditional market, Pak. Jadi sebetulnya kita bisa masuk ke dalam non-traditional market. Jadi jangan mengandalkan traditional market, harus extend kesempatan ya. Pertanyaannya adalah visi dari Ketua Umum Kadin yang dipilih tahun lalu ya. Pak. Sekarang sudah 1 tahun 5 bulan, itu inklusif kolaboratif. Itu visi itu diuji pada saat krisis ini. Nah ini bagaimana implementasi inklusif dan kolaboratif itu, mengantisipasi kondisi global. Jadi waktu saya running untuk Ketua Umum Kadin, saya buat program motonya memang inklusif dan kolaboratif dengan
4 pilar, Pak, Ya. waktu itu. 3 pilar melihat keluar, 1 pilar melihat ke dalam. Ya. Nah, yang ke dalam dulu nih. Ke dalam itu kita katakan antara memperbaiki organisasi dan juga regulasi. Ya. Nah, itu 1. Yang 3, yang pertama adalah kesehatan. Ya, kesehatan. Kedua adalah ekonomi daerah. Ya. Yang ketiga adalah kewirausahaan dan kompetensi. Ya. Nah, 3 ini kalau sekarang kita jabarkan dengan 17 program dan Ya. lain-lain, Pak. Gitu. Yang dimana kalau yang tadi internal organisasi kita memperbaiki, mentransformasi organisasi Kadin karena memang harus berubah dengan zaman berubah. Ya. Tapi regulasi juga diperkuat, makanya kita sudah mendapatkan Kepres baru Pak, kemarin ini. Nah, selain dari situ, dan 3 bicara pertama, ekonomi daerah, memang ini yang harus kita fokuskan. Menciptakan lebih banyak pengusaha-pengusaha di daerah. Dan juga investasi supaya jangan Java sentris. Ya. Harus menjadi Indonesian sentris. Itu yang selalu Pak Jokowi katakan. Dan saya agree sekali. Kenapa? Supaya ada pemerataan. Dan harapannya ini pemerataan ini bukan hanya pemerataan dari konteks ekonominya untuk tumbuhnya itu, tapi juga pengusahanya. Jadi kalau kontraktor, Pak ya, kan tidak semua kontraktor daerah mampu menghandle proyek-proyek pemerintah. Ini bagaimana supaya pengusaha daerah memang betul dibantu, tetapi kalau mereka secara teknologi modal nggak kuat. Sebetulnya menurut saya gini Pak, di sisi itulah belajar namanya gotong royong tadi. Iya. Kalau satu perusahaan mungkin susah. Tapi kalau dibuat konsorsium Iya, betul. di dalam daerah itu Pak, dengan kekuatan sendiri-sendiri, itu kan bisa mengambil yang lebih besar. Itu jadi nggak selama ini? Itu sudah mulai. Kolaborasi. Ini Pak, dorongan itu kita lakukan. Namun bersamaan, di sini juga kita serba salah melihatnya kan dari konteks badan usaha milik negara. Iya. Banyak juga kan perusahaan-perusahaan kontraktor negara Pak, yang juga di dana. Nah di sini juga harus ada clarity nantinya. Ini marketnya gimana ya? Mana yang harus diberikan pada teman-teman pengusaha, misalnya kalau ngomong kontraktor, dan atau yang untuk dilakukan oleh milik usaha negara. Karena ini kan kita bicaranya antara dua nih Pak, dua-duanya kepentingan. Iya. Ya kan, tapi kan ini juga memberikan kesempatan untuk pengusaha bisa berkembang, ya kan di daerah-daerah gitu. Nah itu konteks itu. Tapi juga kita juga membawa teman-teman Pak di sana, jangan mikirin APBD Pak. Iya. Harus mulai mikirin usaha. Ya, caranya apa? Macam-macam kok yang bisa kita lakukan, ya kan. Nah dengan itu makanya pemikirannya adalah kalau ada suatu ekosistem, kita bangun ekosistem. Yang selalu Pak Presiden katakan, ekosistem. Nah, ini kita dorong juga Pak. Jadi contoh dengan mobil listrik atau kendaraan listrik. Jadi kita bilang, oke, kita mesti ambil yang besarnya listrik. Tapi habis itu, ini perlu apa? Untuk bikin baterai dan komponen. Di sini turunin lagi apa? Oh, di sini ada nikel. Oh, di sini ada bauxite, dan lain-lain. Untuk bikin komponen dan segala macam. Nah, di sisi ini, kita contoh lah bagaimana Jepang, gimana Korea, gimana Cina membangun industri kecil dan menengahnya, digabungkan membuat ekosistem tadi Pak. Nah ini yang kita dorong. Sekarang imbauan dari Ketua Umum Kadin kepada semua pelaku bisnis agar tidak khawatir terhadap global, tetapi harus waspada. Gini Pak, pertama bahwa kadang-kadang yang kita suka lupa, kita selalu berpikir sophisticated. Ya. Let's go back to basic dalam bisnis. Bisnis itu managing risk. Managing risk, ya. Bisnis itu bagaimana cara supaya seoptimal mungkin masalah pembiayaan. How to minimize cost, to make sure efficient, effective, ya kan, produktif. Nah, inilah yang harus difokuskan. Pertama secara operasi, setiap ini mikirin bagaimana supaya lebih efisien. Pakai digitalisasi, pakai apa, untuk supaya membantu, untuk supaya lebih efisien, lebih produktif. Ya. Di sisi lain, untuk pasarnya, mulai memikirkan dengan digitalisasi untuk dapat pasar internasional. Ataupun juga untuk melihat pasar-pasar non-tradisional di luar. Nah di sisi ini Kadin juga mendorong Pak, makanya kami buat namanya Indonesian Trading House. Indonesia Trading House. Ya. Harapannya karena kalau untuk yang besar-besar bisa sendiri Pak. Tapi untuk teman-teman UMKM kan kita perlu nih di sana. Nah kita ajak juga teman-teman diaspora.
Jadi negara-negara tersebut untuk kerjasama bikin Indonesia Trading House. Nantinya akan dikaitkan juga dengan namanya gudang Indonesia, Pak. Iya. Nah, jadi supaya produk-produk UMKM kita bisa dijual sana dan bisa taruh di gudang situ, Pak. Iya. Tapi gotong royong lagi nih, rame-rame jadi lebih murah. Ya. Pemirsa, menghadapi 2023 ada gambaran perfect storm di level global. Tetapi Kadin Indonesia menyatakan tidak khawatir menghadapi itu semua. Pertama, domestic market kita itu cukup besar. Kadin akan memanfaatkan karena kontribusi belanja masyarakat terhadap PDB itu lebih dari 50%, 56%-nya. Kemudian yang kedua diharapkan government membuat regulasi pengawasan yang baik agar pelaku bisnis bisa bersaing secara sehat dan terutama produk impor jangan sampai penyelundupan merajalela di tengah krisis ini. Dan Kadin sebagai pengusaha sudah terbiasa dengan managing risk. Setiap ada krisis ada peluang. Kita jumpa lagi pada 30 minutes with Kadin berikutnya. Terima kasih Pak. Mas. Dipersembahkan oleh